geng Solo, oligarki dan Parcok ini ingin mengambil kekuasaan di tahun kedua, masuk tahun ketiga. Yang oligarki adalah pengusaha yang merampok negara dan menyogok politisi, aparat hukum, dan yang melindunginya. Itulah oligarki. Bayangkan Pak Safri menghadapi semua oligarki, menghadapi semua bintang-bintang yang menjadi pelindung oligarki. Kalian adalah corong oligarki untuk melawan kebijakan Prabowo. Clear. Nah, mereka melawan. Nah, jadi sekarang itu saya bilang betul-betul Pak Prabowo sekarang sudah di titik to kill or to be killed. Selain menggunakan Parcok dan oligarki dengan menangkap Febri, itu bagian dari pembusukan lah begitu ya. Pembusukan Safri dulu ini. Apalagi Bang Said itu yang dilakukan oleh geng Solo hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Hari-hari ini sebetulnya masih jauh dari 2029. Tapi orang melihat dan membaca perseteruan Hambalang atau Kartanegara dengan Solo ini makin tajam. Ya kan? Info yang diterima oleh obor rakyat ini kongsi Prabowo dan Jokowi sudah mulai retak. Bahkan ada yang bilang Jokowi berkali-kali meminta waktu kepada Pak Prabowo tapi tidak direspon. Nah, sudah hadir di markas perjuangan obor rakyat seorang manusia merdeka, wah, pejuang sejati. Selamat datang Bang Said Didu. Salaman dulu Bang. Siap. Waduh. Bang, Abang melihat memang saat ini hubungan geng Solo dengan Hambalang ini bagaimana Bang? Saya pikir Pak Prabowo sebenarnya mungkin tidak punya niat untuk berbeda dengan geng Solo. Cuma sepertinya betul bahwa geng Solo, oligarki dan Parcok ini ingin mengambil kekuasaan di tahun kedua, masuk tahun ketiga. Sepertinya itu. Akhirnya Prabowo lah ini bahaya nih. Bahaya bukan berarti bahaya ini bahwa seluruh program dia yang bagus itu bisa bisa bubar. Nah, dan saya melihat memang puncaknya sudah sedang terjadi. Puncaknya tuh kita lihat ginilah. Kasus Jampitsus. Ini kan oke lah kasus itu aja. Tapi hari pertama sudah dieskalasi oleh geng Solo, oligarki Parcok. Dieskalasi. Hari pertama tuh sudah menyatakan seakan-akan ada pembicaraan khusus antara orang kepercayaan Pak Prabowo dalam hal ini Safri Samsudin terkait Kapolri dan orang-orang penggantinya. Itu kan seakan-akan ada terjadi itu. Dan saya tahu persis Pak Safri bukan orang seperti itu. Selalu Pak Safri itu prinsipnya jaga pekarangan masing-masing. Dia tidak pernah mau mengganggu yang lain. Tapi itu seakan-akan ada terjadi pertemuan pembicaraan tersebut, gitu kan? Nah, dibocorkan lah, Sengaja dibocorkan. Seakan-akan Pak Safri ini mau menghantam siapapun. Itu kan yang dibocorkan. Nah, bocoran kedua pada saat sudah hari kedua dikatakan bahwa emas yang ada di Sentul dan di tempat penyimpanan lain adalah emas milik Safri Samsudin. Oke. Bahkan hari ketiganya sudah muncul bahwa itu punya Pak Prabowo. Hari ini dimunculkan lagi. Nah, hari ini dimunculkan lagi kembali bahwa itu operatornya Prabowo untuk mendapatkan dana dalam rangka 2029. Itu sudah begitu, ini muncul lagi semua. Nah, yang menariknya kita kan pemain medsos. Kita tahu siapa sebenarnya di balik medsos yang menyebarkan itu. Awalnya minggu pertama tuh yang ada kata Nusantaranya lah. Kalau ada Nusantaranya kita udah tahu lah. Dari afiliasinya kemana. Sekarang dia ganti lagi, bukan lagi itu. Lain lagi. Tapi kan saya pemain medsos, saya tahu dari mana muncul ide ini. Nah, yang menarik lagi, eskalasi ini dimunculkan lagi kemarin tuh
kemarin menyatakan bahwa Syafri Samsudin terlibat saat pengadaan satelit Kementerian Pertahanan. Kemhan, ya. Dan jelas-jelas Pak Syafri Samsudin itu kan pensiun 2014. Dan dia sekolah ke Jerman. Proses ini baru 2015 oleh Joko Widodo. Nah, langsung cari pengamat, dan saya tahu pengamat ini memang pengamat pilihannya geng Solo oligarki Pacok. Pengamat memang corong aja. Iya. Pinjam mulut. Iya. Disebutkan Syafri di situ bahwa dia, loh, orang udah pensiun kok, dia nggak pernah terlibat. Nah, Iya. Nah, yang paling menarik lagi, IPW, Indonesian Policy Watch, ketuanya Sugeng menyatakan bahwa tim PKH-nya Prabowo adalah tim PKH abal-abal. Bayangkan, tidak sedikit purnawirawan polisi yang di mana-mana, diundang podcast di mana-mana, menyerang Syafri, menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kasus Febri Ardiansyah adalah yang di atasnya. Artinya di atasnya tuh Syafri dan Prabowo. Nah, jadi agak susah. Nah, dan bahasanya sama, bahwa Febri itu hanya pion. Yang di atasnya itu ada Syafri sama Prabowo yang memainkan. Nah, itu sedang terjadi. Kenapa dalam permainan ini sudah terlalu kasar? Terlalu kasar kan begini. Karena kan baru kali ini hampir semua oligarki itu dihajar oleh Prabowo lewat tangan PKH. Nah, coba Anda bisa bayangkan. Sekarang sudah hampir 6 juta hektar. Iya, diambil oleh Satgas PKH. Sekarang dimunculkan lagi bahwa Satgas itu abal-abal. Satgas PKH itu abal-abal. Bagaimana Anda semua menyatakan abal-abal kalau dia sudah mengembalikan ribuan triliun dalam waktu 1,5 tahun? Abal-abalnya di mana? Jadi pihak-pihak menyatakan PKH abal-abal, kalian saya menyatakan di tempat ini, di Obor Rakyat, saya menyatakan kalian adalah corong oligarki untuk melawan kebijakan Prabowo. Clear. Jadi saya bilang, Pak Presiden, Bapak-bapak dalam pemerintahan, orang-orang ini harus dicek. Siapa sebenarnya mereka? Iya. Bang, sebelum ke sana, Bang. Ya. Sebagai wartawan, saya biasa harus clear. Yang Abang sebut sebagai oligarki itu siapa saja, Bang? Jadi kita begini, bedakan oligarki dengan pengusaha. Oke. Pengusaha banyak, tapi tidak oligarki. Yang oligarki adalah pengusaha yang merampok negara dan menyogok politisi, aparat hukum, dan yang melindungi dia. Itulah oligarki. Ada nama-nama misalnya, Bang? Ya, kita tahulah. Nama-nama itu kan sudah banyak yang ditangkap, apa segala. Nah, yang kemarin ditangkap oleh banyak kejaksaan. Nama-nama itu ada. Waktu saya ketemu Prabowo disebutkan nama-namanya. Pak Prabowo tahu semua namanya. Iya, macam Wilmar. Ya udah, itu ketahuan semua. Itu oligarki semua. Iya. Saya ingat tuh Wilmar, ada Sukanto Tanoto. Ya, itu. Samintan, Samintan. Oligarki yang ada di seperti yang sudah ditangkap. Nah, ini kan setelah Prabowo kan, itu kan ditangkapin semua. Nah, yang lain tuh sebenarnya saya paham dia sedang menunggu kasus hukum dari tim PKH. Oke. Karena nama-namanya sudah ada, perampokannya sudah ada. Mereka melawan. Nah, jadi sekarang itu saya bilang betul-betul Pak Prabowo sekarang sudah di titik to kill or to be kill. To kill or to be kill. Itu saya sampaikan pada saat ketemu tanggal 30 Januari, Bapak di titik to kill or to be kill. Karena Bapak baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Baru kali. Waktu Bang Said ketemu Presiden Prabowo pada bulan Januari itu dan menyampaikan bahwa ini sudah point to kill or to be kill, apa respon Pak Prabowo? Beliau langsung menyebutkan nama-namanya. Ini loh yang perampok negara, bagaimana cara merampoknya, itu apa segala. Jadi Pak Prabowo sudah tahu semua sebenarnya. Jadi, nah kemungkinan besar karena tangan kanan Presiden Prabowo melakukan ini kan Febri
Sapri Samsudin. Sapri dan Febri. Nah, Febri harus diingat bahwa itu adalah ada 2 jabatan kan, Jampitsus dan Ketua Pelaksana Satgas PKH. Dan itu ex officio. Jadi kalau orang menyatakan Febri orangnya Sapri, betul, tapi ex officio, bukan berarti Febri, bukan personal. Nah, ini kan jadi sekarang begini. Febri lagi busuk, maka Sapri harus juga busuk. Maka Prabowo juga harus busuk. Yang ingin membusukkan Sapri dan Pak Prabowo pastilah geng Solo oligarki Parcok. Itu clear. Nggak bisa dianalisis, nggak usah dianalisis lagi lah. Karena yang disentuh oleh mereka adalah yang disempuh oleh tim PKH adalah mereka itu. Sebelum lebih jauh ke situ ya Bang, saya tuh sejak lama itu bertanya-tanya dalam hati. Kenapa yang ditunjuk oleh Satgas PKH dalam hal ini oleh Pak Sapri itu Febri, bukan Jaksa Agung? Itu saya bertanya, ada apa ya? Kan begini. Nah, ini perlu Pak tahu bahwa struktur PKH itu struktur lembaga Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional, bukan struktur pemerintahan loh. Dewan Pertahanan Nasional itu ketuanya adalah presiden, ketua hariannya Menhan. Kalau struktur pemerintahan, PKH itu harusnya ketuanya Menteri Kehutanan dong. Bahkan tidak dilibatkan setahu saya. Ada di tim pengarah. Nah, ketuanya Pak Sapri, ketua tim pengarah. Wakil ketuanya Jaksa Agung, Kapolri, menteri-menteri lain, termasuk Kepala BPKP. Nah, Pak T. Ketua pelaksananya adalah Jampitsus. Jadi jangan sekarang. Nah, Jampitsus, siapapun Jampitsus, dia jadi ketua pelaksana. Tadinya saya pikir begini Bang, ini saya bingung. Yang in charge day by day itu kan Febri. Saya pikir berarti ini Pak Sapri nggak percaya sama Jaksa Agung. Pikiran saya kan, pikiran wartawan kan begitu. Ini kok yang ditunjuk Febri. Dan Febri gas kan dia ada tumpukan uang segala macam. Saya pikir tadinya dia nggak percaya sama Jaksa Agung, Pak Sapri. Nah, enggak, itu memang strukturnya dari Kepresnya. Nah, jadi kita lihat bahwa memang ada keinginan Pak Prabowo tidak melibatkan orang yang dia percaya dengan bikin tim PKH bukan lembaga pemerintah, tapi lembaga negara. Ini lembaga negara. Kalau lembaga pemerintah, maka ketuanya ini dong, Menteri Kehutanan dong. Nah, ada lagi satu. Ada namanya Badan Industri Mineral, BIM. Yang mau mengatur hilirisasi, mengatur tambang-tambang strategis. Ketuanya juga Sapri Samsudin. Badan Industri Mineral. Nah, ini kecerdikan Pak Prabowo. Karena kalau ini tidak dibentuk BIM, maka ketuanya Bahlil. Oke. Nah, ini supaya publik Tapi paham. maksud saya gini, Bang, mohon maaf ya. Kalau saya jadi presiden, kan itu opsi. Apakah mau membentuk lembaga negara, apakah mau membentuk lembaga pemerintah. Kalau membentuk lembaga pemerintah, nanti di soal kehutanan ketuanya Raja Juli. Orangnya Jokowi, kan gitu kan? Kalau BIM ini mau bentuk lembaga pemerintah, ketuanya Bahlil. Orangnya Jokowi juga. Bisa nggak saya menafsirkan? Bisa. Nah, itulah yang saya katakan, karena ada 2 kepribadian di Prabowo, otak Rambo, hati Rinto. Rambo, hati Rinto. Dia nggak enak. Nah, jadi sebenarnya kalau memang konsisten, maka menterinya ganti dong. Iya. Jangan bermain seperti ini sekarang. Nah, kasihan Pak. Bukan kasihan. Karena mungkin juga hanya percayanya ke Sapri, maka Sapri dikasih jabatan. Bayangkan Pak Sapri menghadapi semua oligarki, menghadapi semua bintang-bintang yang menjadi pelindung oligarki. Baik di Parcok maupun Parjo. Kan Sapri yang menghadapi mereka, kan? Menghadapi juga para politisi yang main, jadi betul-betul. Nah, dia dipasang di situ untuk menghadapi itu. Nah, tapi saya 30 tahun lebih sama Pak Sapri. Saya kenal betul beliau gitu. Jadi pada saat orang menyatakan emasnya Sapri, ini pasti framing. Dan hari ini naik lagi framing. Dan semakin kasar menyatakan bahwa ini sekarang
Safri ada tangan kanan Prabowo untuk mengumpulkan pundi-pundi 2009. Iya. Bang, abang kan sangat dekat dengan Pak Safri Samsudin. Abang sudah berkawan sejak 30 tahun yang lalu. Setelah ingar-bingar ini, Bang, dengan berbagai fitnah dan tuduhan ke Pak Safri, saya melihat tuh SS sebagai dalang, ini mengumpul. Abang komunikasi Pak Safri, apa respon beliau, Bang? Kan begini, ini ada prinsip dari Pak Safri itu yang beda dengan orang lain. Jadi satu tadi jangan jaga pekarangan masing-masing. Dia nggak masuk pekarangan Jangan masuk pekarangan lain. Pertahankan pekarangan masing-masing. Cuma saya menyatakan pekarangan Bapak itu sekarang pekarangannya presiden. Akhirnya luas dong. Iya. Yang kedua, beliau memegang prinsip Nelson Mandela. Nggak usah ditanggapi. Tidak menjawab, akhirnya menjawab. Nah, ini nggak cocok dalam situasi seperti ini. Karena publik gampang sekali, kan begini, tingkat pendidikan rakyat kita rendah sekali. Iya. Tidak mungkin pakai rasionalitas. Iya. Ya pasti apapun yang dimasuk medsos, maka itu yang dianggap benar. Nah, itu yang saya katakan. Ini tidak bisa, minimal harus meluruskan, minimal. Nah, contoh saya bilang, waktu Bapak dituduh satelit kan nggak masuk akal. Dan waktu Bapak dituduh punya emasnya sendiri, nggak masuk akal. Gitu loh. Nah, itulah yang sepertinya dimanfaatkan. Saya menyatakan begini, bahwa ada memang faksi di Presiden Prabowo yang lebih condong ke geng Solo, oligarki, dan Parcok. Ada faksi. Dan faksi itu yang bergerak. Iya. Nah, saya juga mungkin perlu cerita sebagai pemret obor rakyat, Bang Said Didu. Ini kan orang mengira nih, termasuk beberapa oligarki sawit. Mereka mengira saya bisa berkomunikasi dengan Pak Safri. Minta tolonglah supaya HGU-nya diperpanjang gitu-gitu. Nah, saya bilang nggak ada ini. Pak Safri itu tegak lurus sama Prabowo. Nah, abang juga mungkin banyak ya dihubungin, dimintai tolong orang. Saya bilang, kalau minta tolong begitu, saya nggak mungkin bisa berteman Safri tahun. Kalau pernah saya melakukan hal seperti itu, kan beliau sangat tidak suka. Sangat tidak suka bahwa dia mau intervensi, apalagi karena teman, kalau saudara, nggak mau dia. Nah, jadi semakin saya mengomongkan, semakin marah dia. Nggak mau sama sekali. Dia nggak mau. Jadi, nah itu karakter beliau dari dulu. Itulah ya kenapa dipercaya sebagai ajudan Pak Harto yang pelaknya di Bosnia, di macam-macam kepercayaan, dan orang ini sangat sabar mengikuti ini dia. Jadi saya bilang, sepertinya kan ini kan soulmate betul kan antara Prabowo dengan Safri. Waktu Akademi Militer, Prabowo tidur di atas, dia di bawah gitu, supaya publik paham betapa dekatnya orang ini gitu. Iya. Jadi, kemungkinan marahnya mereka karena memang tidak ada jendela negosiasi bagi Safri. Nggak ada jendela negosiasi ya? Nggak ada jendela. Abang kan kawan dekat. Ya. Hartanya Pak Safri berapa sih, Bang? Ya, itulah bilang. Bayangkan seorang jenderal yang sudah lama sekali menjabat, nggak nyampe 100 miliar. Ya. Nggak sampai berapa? 100. Nggak sampai ya? Ya. Dan itu hanya karena naik harga rumah. Harga rumahnya naik. Iya. Nah, dan orang ini tidak pernah namanya memegang jabatan yang ada uangnya. Saya waktu Sekjen BUMN, otomatis tuh Sekjen Kemhan itu adalah, karena di Sekjen, adalah komisaris utama Asabri. Pindad. Asabri. Itu Angkatan Darat kalau itu. Iya. Asabri. Jangan saya nggak mau. Nggak, ini Bapak ex officio untuk menjaga. Aku nggak mau. Oh, dia menolak ya? Menolak. Pernah nggak ada nama Safri komisaris di oligarki? Nggak pernah. Pernah nggak dia punya perusahaan? Nggak pernah. Iya. Pernah nggak diperalat oleh oligarki? Nggak. Teman-temannya udah pelindung oligarki semua, dia nggak pernah. Supaya publik paham, dia orang yang betul-betul lurus. Nah, saat orang lurus sudah dihajar, maka saatnya orang baik bersatu membela. Iya. Nah,
Saya bilang begini, kita harus bela Pak Safri nih. Bela orang baik, siapa dia. Iya. Pak Safri orang baik. Orang baik. Nah, kalau ini dihajar, maka kita identifikasi siapa yang menghajar. Karena nggak mungkin orang baik menghajar orang baik. Iya kan? Pasti orang jahat yang membahas. Pasti iblis yang menghajar. Bapak-bapak yang suka pakai kopiah. Nggak mungkin yang pakai kopiah, kecuali munafik. Munafik yang melakukan. Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau orang menyatakan, kenapa Said Didu membela dia? Saya membela orang baik, siapapun dia. Prabowo saya menganggap baik sekarang untuk melawan oligarki, memberantas korupsi, maka aku bela dia. Bukan karena Prabowo-nya. Nah, jadi itu kita harus. Nah, kita harus perbanyak orang untuk melawan orang jahat ini yang mau menghancurkan orang baik. Orang sini begini. Said Didu adalah geng Makassar. Aku gengnya orang Makassar, Jenderal Yusuf, Baharudin Lopa, Habibie, Yusuf Kalla, Quraisy Shihab. Itu geng orang Makassar. Terus apa yang salah? Masalahnya apa? Apa? Iya. Aku bukan geng koruptor. Iya. Aku di kepala aku, bapakku perintis kemerdekaan, tapi idolaku banyak orang Makassar baik. Iya. B.J. Habibie. Iya. Yusuf Kalla. Pak Yusuf, Yusuf. Baharudin Lopa. Quraisy Shihab, Ali Yafi, dan lain-lain. Banyak sekali. Iya. Terus apa yang salah? Terus geng Solo? Iya. Geng Solo ya Jokowi, Listio Sigit, katanya itu geng Solo, itu geng Solo katanya. Bencok, Beni Cokro. Beni Cokro itu geng Solo ya. Kan geng Solo betul itu. Iya. Terus apa yang salah? Jadi saya nggak pernah ada menyatakan Said Ternakowo, aku mau jadi ternak yang memperbaiki negeri. Iya. Ya kita bela. Memang Prabowo hari ini kan memang sedang berupaya untuk ini kan. Iya. Ini mumpung saya ketemu Bang Said Didu, orang dekat Prabowo, orang dekat. Enggak, saya nggak dekat Prabowo. Ya, orang dekat Safri. Ya, cukup kenal. Nah, tapi di luar tuh begini, Bang. Kelihatannya ada dua kubu di sekitaran Pak Prabowo yang sama kuat. Orang pengen tahu sebetulnya itu bagaimana sih, atau cuman gaya-gayaan aja. Satu kubu Safri, satu kubu Dasko. Sebetulnya ceritanya bagaimana itu, Bang Said Didu? Saya hanya mengomentari bahwa saya nggak tahu kalau ada tugas lain atau ada inisiatif orang dekat lain. Yang saya tahu bahwa apapun yang dilakukan Safri itu adalah perintah Prabowo. Apapun. Termasuk ketemu orang tuh pasti dia laporkan siapa ketemu. Beliau setiap ketemu orang lapor kepada Pak Prabowo. Luar biasa ya. Jadi benar-benar tidak ada ruang bagi dia untuk melakukan inisiatif apapun. Jadi, saya bilang Pak Safri itu kehilangan inisiatif karena dia hanya tunduk kepada Prabowo. Tidak pada yang lain. Enggak. Iya. Dan jadi saya nggak komentari itu, karena saya nggak tahu. Iya. Tapi saya komentari itulah faktanya. Fakta di Pak Safri. Tapi kita beginilah. Ya banyak juga oligarki karena Safri menutup semua pintu, termasuk jendela, maka pasti cari jalur dong. Iya. Itu normal aja. Iya. Ya selentingan banyak saat ini, tapi saya nggak percaya karena bukan nggak percaya, tapi karena saya nggak punya bukti. Ya tapi beginilah. Secara kasat mata, waktu Teddy ulang tahun, ya kan? 4 bunga. Iya ada, saya lihat. 4 bunga dari PIK 2, Agwar dan kawan-kawan itu dari. Nah, bagaimana kemarin ada lagi koruptor muncul itu, dan semakin Pak Safri menutup semua pintu dan jendela terhadap oligarki, maka jendela yang siapa yang bisa buka jendela ke kekuasaan itu pasti harganya mahal. Iya. Sudah banyak sekali ya orang atau oligarki yang berupaya atau bersilaturahim dengan Pak Safri. Yang Pak Said Didu tahu bagaimana? Dia karena mungkin juga udah capek juga karena semua ditolak, nggak ada satupun diterima. Oh, tidak satupun diterima ya? Nggak ada. Tidak satupun diterima. Nggak satupun nggak mau diterima. Iya. Kalau Pak Said Didu WA-WAan,
aktif. Iya, kalau dia WA saya jawab. Saya kasih kultum. Saya kalau ditanya saya jawab. Tapi saya ini ya kalau orang selalu menyatakan Pak Safri itu intelnya Intel. Intelnya Intel. Kan tidak sembarang dia bicara. Iya. Orang pendiam gitu. Diam gitu. Iya. Diam banget gitu loh. Nah, kita tahu kan Gatot kemarin itu Intel sebenarnya. Tapi dia bilang Safri itu intelnya Intel. Jadi ya memang begitu karakternya. Tapi jangan juga lihat bahwa diam begitu ya Intel lah. Iya. Ini kembali ke soal Geng Solo nih yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini, Bang Said Didu. Orang mulai khawatir dan masuk akal sih sepertinya. Karena kan Pak Jokowi sejak pagi-pagi sudah mendorong lagi paket Prabowo Gibran untuk dia 2 periode. Dan kelihatannya Pak Jokowi kecewa karena Gerindra tidak merespon. Bahkan mengatakan ngapain masih terlalu pagi. Apa yang saat ini dialami oleh Jokowi dengan respon itu? Kalau saya lihat memang dia gerakkan kekuatan lamanya. Oligarki dan Parcok itu kekuatan lama dia. Dan ini fakta, ini digerakkan betul. Dan dia udah tahu bahwa pertahanan Prabowo adalah Safri. Maka PKH harus dihajar. Jadi saya menyatakan kemarin, Pak Presiden, pusat komando, program utama Bapak, yaitu program pemberantasan korupsi, program penertiban oligarki perampok negara, dan program pengembalian aset negara itu sudah diserang oleh geng Solo oligarki Parcok. Karena nggak bisa dibantah. Febri itu pintu. Dan Febri itu bukan Febri yang dihajar sekarang. Safri sama Prabowo terus. Febri sudah dianggap. Nah itu yang terjadi. Dan ini saya yakin karena begini nih. Saya waktu itu Pak Presiden menjelaskan yang ada di kepala saya tuh. Apakah betul dulu Prabowo tuh memilih Gibran? Itu kan pertanyaan. Kan ada orang yang menyatakan 5 kali meminta. Bagi kita pertanyaan itu meminta tuh karena rela atau karena terpaksa. Keinginan itu terpaksa. Saya dapat penjelasan sepertinya terpaksa. Penjelasan pada saat ketemu. Iya. Sepertinya terpaksa. Nah, karena dia bilang, dulu saya sebenarnya punya 4 calon wakil presiden. Tapi setelah bocor, 2 sudah dikriminalisasi. Siapa saja? Nah, nggak usah ini nanti, karena masih dalam kabinet orang itu. Nanti kita kasih tahu. Nah, akhirnya, ini nggak bisa nih. Terus masuklah Gibran. Masuklah MK. Putusan MK hari Sabtu. Hari Sabtu putusan libur. 90 itu. Ya. Terus, Paman Usman. Ya. Sidang MK meloloskan Gibran. Ya kan? Pada saat itu Anwar Usman mengumumkan bahwa pagi ini kita ada putuskan batas bawah untuk wakil presiden. Masih satu agenda kita adalah batas atas. Karena ada juga yang masukkan batas atas supaya Prabowo nggak bisa. Oh, ada gagasan itu ya? Ada itu dikemukakan oleh Anwar Usman. Luar biasa ya, sampai begitu ya. Apa yang terjadi? Jam 12 siang Prabowo kan mengumumkan Gibran di Kertanegara. Akhirnya yang usulan batas atas nggak jadi loh. Iya, karena Gibran sudah diambil. Diambil. Karena udah aman Gibran. Nah, ingat pada saat peluncuran peresmian pasangan itu, Gibran kan kata-katanya, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Bisa jadi begini Bang, saya simpulkan nih. Jadi pada hari itu MK itu pagi-pagi sudah memutuskan bahwa Gibran bisa masuk. Dengan cara ada sebuah klausula karena dia pernah menjadi kepala daerah kan kira-kira gitu kan 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah. Dan Anwar Usman
setengah mengancam Ya. bahwa nanti sore kami akan putuskan batas atas. Nah, dia bilang masih ada. Nah, ya kan Masih ada kira-kira belum. gitu kan, ya kan, Nah. gitu kan. Kalau itu diputuskan, Prabowo nggak bisa maju. Ya. Akhirnya Prabowo manuver, ya udah Gibran diambil. Pada titik itu saya bisa memahami. Ya. Itu kan strategi politik. Ya. Dalam Islam disebut Ya. siasah gitu Nah, kan. iya. Nah, Boleh dong. ya setelah itu kan berkali-kali. Nah, saya pada saat ketemu Pak Presiden, dia menyatakan nggak usah mikirin saya apakah maju apa tidak maju. Saya kalau gagal pun saya tidak akan maju. Oke. Sementara Jokowi menyodorkan terus anaknya. Iya, iya. Nah, sebetulnya menyodorkan itu Jokowi ya? Jokowi kan memerintahkan seluruh relawan seluruhnya agar mendukung 2 periode kan. Nah, nggak pada 2024 itu Jokowi yang mau nyodorkan. Nah, ingat waktu Presiden Prabowo teriak di Sentul, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, orang harus paham bahwa saat itu kan Gerindra memutuskan dari munasnya itu bahwa mengajukan Prabowo 2029. Iya, tapi tanpa Gibran. Tanpa menyebut Gibran. Ya, saya ingat. Ingat kan? Saya ingat. Saya dapat informasi Jokowi marah sekali di situ. Marah dia. Marah. Karena sebelumnya Jokowi sudah ngomong. Ya. Nah, pada saat itu Prabowo untuk mengambil hatinya, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Oh, itu cara Prabowo. Cara Prabowo untuk mengambil. Karena hatinya Rinto. Hatinya Rinto itu. Nah, menarik. Ya. Ini menarik. Jadi itulah yang kita harus baca dengan, ya saya kebetulan birokrat yang lama di politik, saya tahu tuh bahasa-bahasa. Iya. Oh, ini di belakangnya. Kebetulan saya mengikuti soal itu, Bang Said Didu. Ketika Pak Jokowi masih pagi-pagi udah bilang Prabowo Gibran 2 periode. Kemudian nggak lama kemudian Gerindra bikin acara di ICA Sentul, acara Munas itu, dan menyatakan Prabowo maju 2029 tanpa menyebut Gibran. Itu bikin Jokowi marah. Apa yang dilakukan Jokowi setelah dia marah? Nah, saya nggak tahu, tapi yang saya yakin bahwa itu cara Prabowo untuk meredam kemarahan. Oh, yang dia bilang hidup Jokowi. Masih kurang keras, gitu kan? Kan dia sebetulnya nggak salah Prabowo, Bang. Iya. Dia ngomong hidup Jokowi, nggak hidup Gibran kan? Kalau dia bilang hidup Gibran, ya kan nggak salah, dia nggak ini. Iya. Selain menggunakan parcok dan oligarki dengan menangkap Febri, itu bagian dari pembusukan lah begitu ya, pembusukan Safri dulu ini. Apalagi Bang Said itu yang dilakukan oleh geng Solo hari ini? Sekarang diisukan lagi terus bahwa PKH ini merampok aset-aset orang. Itu kan dikatakan lagi. Dan ini ilegal. Itu kan diisukan mereka lagi. Dan saya bilang begini. Pada saat mereka mengambil, apakah dia pakai hukum? Melanggar hukum kan? Kenapa pada saat negara mengambil, Anda menyatakan negara melanggar hukum? Iya. Ini kan orang pelanggaran hukum. Iya. Nah, kenapa kalau negara ambil, kok Anda... Jadi saya bingung, kalian itu sebenarnya memang siapa sih? Iya. Dan saya mulai mengidentifikasi siapa sebenarnya, seakan-akan, pejuang, tapi sebenarnya dia corong oligarki. Corong perampok negara. Saatnya sekarang kita mengidentifikasi. Siapa? Kan kelihatan itu. Kelihatan banget. Kelihatan dari kontennya. Orang menyatakan dulu tuh, keluar film Pesta Babi. Iya. Seakan-akan Prabowo yang melakukan Pesta Babi kan. Iya. Padahal saya dapat data, saya ke Papua melihat. Jadi sebelum Jokowi itu ada pemerintahan yang membagi-bagi lahan di Papua 4 juta hektar. Di Merauke itu? Di seluruh Papua. Oh, oke. Di Merauke ada lahan datar 4 juta hektar. Jokowi membagi-bagi. Yang datar ini Jokowi. Apa yang dilakukan Prabowo? Dihentikan dua-duanya. Jadi yang membubarkan Pesta Babi adalah Prabowo. Tapi bikin framing bahwa Prabowo bikin Pesta Babi. Iya. Nah, ini kan peluru yang saya kalau salah, BGN salah, saya hajar. Ini tapi kalau framing kayak begini nggak benar. Iya.
Prabowo. Nah, coba di Papua itu sudah hampir 1 juta hektar kebun sawit dikembalikan. Diambil negara. Oleh yang dibagi-bagi pemerintahan sebelumnya. Nah, ini orang-orang semua begini karena Prabowo pasti akan buka siapa yang bagi-bagi. Yang ke Korindo kalau nggak salah. Ya, banyak sekali. Ya, ada Wilmar juga dapat. Ya, paling banyak di sana Korindo setahu saya. Ya kan, dari Korea itu. Iya, Wilmar juga ada. Nah, dan saya kebetulan nonton film Pesta Babi dan saya punya cukup banyak kawan di Papua. Saya cek ke kawan-kawan saya yang soal adanya suku yang terpaksa pindah. Menurut mereka itu tidak terjadi di food estate. Nggak ada. Bukan. Jadi ini memang framing ya. Ya, saya 2 kali lihat food estate. Ini oke. Bayangkan, kita punya lahan 4 juta hektar datar. Iya. Agar publik tahu, luas padi kita tuh hanya sekitar 12 juta hektar. Seluruh Indonesia. Dan di sana ada 4 juta. 4 juta. Sepertiganya. Iya, masa mau dikasih oligarki? Iya. Negara dong yang ngambil. Iya. Dan orang yang mengulas itu nggak pernah ke sana kok mengulas, saya bilang. Oh, siapa? Dandi itu nggak pernah ke sana? Ya, banyak lah pengamat-pengamat juga nggak. Kalau saya, kalau mau mengulas sesuatu, saya harus ke lokasi. Datang gitu ya. Nah, saya datang kemarin ke kasus kemarin PT Timah. Saya udah ingatkan sebulan lalu, ini pasti akan terjadi kemarahan publik karena Menteri SDM sepertinya memainkan namanya RKAB pemilik tambang. Dibuka tutup, diturun naikkan. Saya menduga. Ya, volumenya diturunkan. Ya, saya menduga kan nggak pernah begitu. Ya kalau dikasih kasih aja setahun apa, tapi ini sengaja diturunkan supaya nego lagi. Iya. Nah, saya baru pulang dari Kendari untuk melihat tambang, bagaimana obral tambang dilakukan oleh rezim Joko Widodo. Saya di saksi mata saya itu baru pulang kemarin, saya ke Kalimantan untuk melihat bagaimana Agrinas Palma mengambil aset-aset yang sekarang sudah 4,2 juta hektar. Dan framing seperti itu, coba bayangkan, ada perempuan tuh, wah, dia nggak punya data, di framing dan diedarkan oleh geng Solo oligarki Parcok untuk menghantam. Dia bilang, untungnya 4,2 juta, keuntungan sekian dibagi 4,2 juta. Padahal yang ada sawitnya hanya 700.000 hektar. Oh. Ini kan kebohongan publik lah ya, datanya nggak valid ya? Nggak valid, dan masalahnya begini juga. Kita baru boleh membukukan, Bapak pernah di BUMN, membukukan sesuatu itu kalau landasan hukum asetnya udah clear. Iya. Kalau enggak, maka dia dibikin di di escrow. Escrow, ya. Nah, banyak disimpan escrow karena landasan hukumnya belum selesai. Belum clear. Iya. Nah, ini orang nih, jadi udahlah, tugasku sekarang menjaga framing kebohongan-kebohongan yang kalian bikin. Karena data dari kepala saya. Iya. Ini Bang Said kan sudah menyebut geng Solo, Parcok, oligarki, dan kita semua sudah tahu. Ini yang menjadi kekesalan ya, dalam tanda petik kekesalan publik ini. Bang, mohon dijelaskan karena Abang cukup dekat dengan Pak Safri, dengan Pak Prabowo juga berkomunikasi lah. Kenapa nggak segera diganti sih, Bang? Pertanyaan saya sama. Supaya Pak bisa ulangi lagi. Waktu saya ketemu 30 Januari, saya katakan, Pak Presiden, yang dibutuhkan orang simbol perbaikan penegakan hukum. Simbol perbaikan penegakan hukum ada 3. Kapolri, Jaksa Agung, KPK. Apapun Bapak lakukan, ini nol hasilnya. Kayak ini pengali. Karena dia nggak percaya bahwa ini masalah kepercayaan. Nah, terus dia setuju. Ini harus. Nah, karena begini, saya kemarin ketemu Gita, beberapa minggu lalu saya ketemu Gita Wirjawan. Pertanyaan saya agak tajam ke dia. Pak Gita, sebagai orang yang internasional, yang sangat profesional, menurut Bapak masih ada harapan nggak dengan Prabowo? Tajam sekali. Apa dia bilang? Kalau Prabowo gagal, maka tidak ada harapan lagi. Itu bayangkan, Gita Wirjawan mengambil kesimpulan. Saya kenal dia, ya saya tahu dia. Nah, saya tanya alasannya apa? Begini,
Prabowo ingin membalik sekarang negara di atas kekuasaan. Negara di atas kekuasaan. Selama ini kekuasaan di atas negara. Yeah, Dalam hal ini oligarki lah yang mengatur semua. Tapi Pak Prabowo ini agak berat karena simbol bahwa penegak hukum di bawah kendali dia belum muncul. Iya. Belum muncul artinya dia nggak berani mengganti Kapolri, dia nggak berani mengganti JSA, dia nggak berani membenahi KPK. Artinya ini masih di luar kendali Prabowo. Nah, dia bilang kalau ini dikendalikan Prabowo, maka pertumbuhan 8% sangat mudah dicapai. Iya. Karena uang-uang di luar negeri banyak sekali beredar dan tidak ada tempat untuk investasi. Amerika nggak bisa, Timur Tengah nggak bisa. Yang berpotensi di tempat kita. Di tempat kita. Dan mereka hanya butuh kepastian hukum bahwa hukum sudah dikendalikan oleh Presiden. Dia percaya Prabowo, tapi dia masih takut bahwa penegakan hukum dikendalikan orang lain. Kalau saya berandai-andai jadi presiden, Pak Said itu, saya akan mulai dari pinggir. Dalam artian saya mungkin nggak sekaligus 3. Satu dulu lah, ya kan? Kapolri dulu kita ganti, ya kan? Kan ada banyak kandidat yang beredar, ada Karyoto, ada siapa gitu kan? Menurut saya nggak akan terjadi apa-apa. Menurut saya loh ya. Jadi saya bilang waktu saya ketemu Pak Presiden, saya itu ibaratkan Bapak pengambil madu di hutan. Oke. Sarang madunya Bapak udah tahu. Bapak sudah punya tongkat dan obor. Tapi Bapak tidak punya korek untuk menyalakan obor. Pada saat Bapak menyodok sarang tawon, maka tawon-tawon itu menyerang Bapak. Itulah geng Solo oligarki Patjok. Dan korek apinya ini masih dipegang oleh geng Solo oligarki Patjok. Jadi kalau Bapak mau mengambil madu itu yang sudah dirampok mereka, maka ambil koreknya. Koreknya masih dipegang oleh mereka. Mereka masih pegang korek itu. Korek itu adalah penegakan hukum. Ini pertanyaan klise kali ya, Bang Said itu. Kira-kira kenapa nggak segera diganti? Pertanyaan saya berkali-kali itu. Waktu saya ketemu dia, oke, saya setuju. Bahkan sudah menyampaikan waktu. Tapi kapan akan diganti? Ya. Jadi saya percaya. Tapi lewat kemudian. Tapi ada yang tahu bahwa orang ini hatinya Rinto. Dan orang yang mengganti Rinto ini ada jalur. Ke Prabowo. Ada jalur. Karena Pak Prabowo pada saat ketemu orang, Rintonya muncul. Kepala, otaknya Rambo, hatinya Rinto ini sisa juga ya kan gitu ya. Jadi saya bilang, saya sampai di titik. Mari kita berdoa karena sebenarnya Prabowo udah tahu semua. Mari kita berdoa, siapa tahu sedang ngobrol ini Allah datang membisikkan hatinya bahwa apa yang diharapkan rakyat itu segera laksanakan. Tapi malah muncul tiba-tiba undang-undang Polri yang membuat peluang Pak Sigit lebih lama lagi. Ya, itulah saya selalu menyatakan. Oke, saya sudah awalnya dengan Yusril, Jimli, Mahfud. Ya, saya udah mulai ini karena saya yakin ini pasti hanya dijadikan stempel untuk seakan-akan mau reformasi Polri. Faktanya malah sebaliknya. Jadi ya, nah tapi beginilah. Karena risikonya sebenarnya, saya bilang kalau kualitas Wapresnya seperti Habibie pada saat Pak Harto, maka kita bisa bergerak untuk melakukan ini. Tapi coba bayangkan, kalau bergerak ini, tahu-tahu Prabowo goyang, Gibran yang naik. Karena itu yang diinginkan oleh geng Solo oligarki Patjok. lebih masuk jurang kita kan. Iya. Jadi ada yang menyebut gini juga Bang Said. Tahu benar atau enggak ini? Pak Kapolri punya kartu-kartu sehingga Pak Prabowo tidak berkutik.
Saya begini, dalam politik tuh isu-isu kartu pasti banyak. Tapi beginilah, kalau Anda penguasa, dan saya ingin menyatakan bahwa jauh lebih bahaya rakyat marah karena takut terhadap kartu, atau ada kartu tapi rakyat membela Prabowo. Iya. Jadi kita harus ingat dulu nih. Ingat pada saat Pak Prabowo 2024 mau jadi presiden, itu kan minggu ke-1 Oktober, itu kan nama-nama menteri bagus, susunan kabinet bagus kan. Iya, iya, iya. Terus ingat ada pertemuan 15 Oktober di Solo kan. Iya, iya, iya. Langsung berubah. Nah, Pak harus paham, pertemuan 15 Solo itu diawali pertemuan oligarki di IKN. Iya, iya, iya. Di IKN yang kesimpulannya dan diutuslah menteri yang paling berpengaruh saat itu untuk memberitahu Prabowo Jokowi agar Jokowi memanggil Prabowo. Dipanggillah Prabowo kan tanggal 15 Oktober. Nah, apa tuntutan mereka? Saya dapat info karena yang cerita ke saya itu adalah orang yang hadir di IKN. Pertemuan itu. Ada 4 tuntutan. Dikasihlah nama-nama. Ini harus jadi menteri. Nah, itulah. Tahu-tahu berubah semua kan. Itu kan hari Jumat kan. Tahu-tahu Senin kan udah pemanggilan. Iya kan. Nah, memang ada tekanan. Tapi saya menyatakan Pak Prabowo di politik itu biasa saling janji. Janji politik itu bukan janji hukum. Iya, iya. Dulu Megawati tanda tangan batu tulis saja bisa jadi itu bisa namanya politik. dijalankan ya kan. Namanya politik kan. Sudah tanda tangan itu kan. Jadi nggak usah takut. Tapi kalau Pak Prabowo masih menganggap kan Bapak sekarang diserang oleh geng Solo oligarki Parcok, Bapak diserang dan rakyat sebenarnya ingin Bapak berlanjut dan jalan di atas kaki sendiri. Tapi kalau Bapak ragu terus, ya bisa juga rakyat menjadi marah. Kan beginilah. Pak Prabowo harus, kalau saya bilang ekonomi udahlah, aman lah. Tapi yang problem tuh kalau oligarki marah, kelas menengah terlambat memperbaiki ekonomi, dan rakyat juga ikut marah, pasti ditunggangi oleh politik. Jadi politik tuh hanya menunggangi terhadap, nah setelah itu ditunggangi, maka jangan menganggap Bapak bahwa 80% memihak Bapak. Itu kalau Bapak masih berkuasa. Kalau ada goyang, apakah partai-partai pendukung Bapak nggak lompat? Iya, iya, iya. Kita tahulah pelompat indah semua kok itu. Peloncat indah semua. Ya. Terus ya, lihat Bahlil dulu cinta mati ke Jokowi, sekarang kan balik ke Prabowo kan. Nah, itu kan kamuflase aja. Gimana Zulkifli Hasan mengusulkan 3 periode? Iya. Jokowi gitu kan. Gimana Muhaimin Iskandar? Iya. Bang Jul, Caimin, Erlangga. 3 orang itu. Saya juga garu-garu kepala ini orang kok bisa mengusulkan. Iya gitu kan. Nah, terus Bapak percaya sama mereka. Ya udahlah, Bapak belajarlah. Bagaimana Soeharto yang sangat kuat jatuh karena dimanfaatkan politisi. Ingat, politisi adalah penunggang kuda menembak lawannya pada saat menganggap lawannya. Iya. Jadi pilihan Prabowo bersama rakyat lah. Iya. Ini kembali soal pertarungan antara geng Solo dengan Prabowo. Saya mendapat informasi insya Allah valid, Pak. Ya. Obor rakyat insya Allah valid. Jadi Febri itu ketika masih Jampitsus, dia mau menangkap tokoh-tokoh di kepolisian. Bahkan pucuknya gitu. Istrinya, anaknya itu saya dapat. Pada hari H penggerbekan, Febri itu posisinya di Makassar. Valid, Pak. Saya dapat manifestnya lah kira-kira. Pada saat digerebek, posisi Febri sedang di pesawat. Gitu loh. Nah, ini kalau yang info yang Bang Said terima, benar itu ada info. Saya begini. Ini kan yang menarik tuh, pada saat digerebek, kok nggak nyari-nyari tempat berangkas? Oke, iya. Iya kan? Langsung tahu. Langsung tahu nomornya. Iya. Artinya ada orang
yang sebenarnya mungkin tukang isi berangkas itu yang disiksa duluan. Yang disiksa duluan dan menunjukkan itu. Nah, kita tunggulah. Saya menyatakan begini. Jangan juga kita menganggap bahwa yang gerbek itu memang bahwa itu yang digerebek berangkas. Siapa tahu yang menggerebek itu berangkasnya lebih besar daripada yang Iya. Itu. Nah, jadi kalau menurut saya kita tunggulah. Saya berharap sih Febri ini membuka semualah. Nah, makanya dia kan pra-peradilan kan. Itu kan pra-peradilan kan. Yang saya dulu kan awal-awal, loh kok orang belum tersangka kok digerebek? Iya. Ya kan? Iya. Nah, kita siapa tahu saya ngobrol dengan bapak ini rumah saya digerebek padahal saya nggak punya. Kan, dan bukan OTT juga. Bukan kan? OTT juga. Iya. Itu gitu secara kan? Prosedur memang menyalahi aturan. Udah. Jadi tapi ya, nah sekarang framing itu oke. Saya bilang Febri mungkin memang tidak. Tapi saya menyatakan begini. Febri lepas daripada dia sebagai ketua pelaksana PKH mengembalikan ribuan triliun loh. Aset 6 juta hektar, kemudian uang cash macam-macam. Nah, terus dalam waktu 1,5 tahun. Ya memang dan yang disentuh adalah mereka. Jadi saya melihat, saya berharap sih Presiden Prabowo betul di tengah dan membuka semua. Febri juga harus membuka dong. Karena kita beginilah. Febri ini kan yang dihajar pertama kan memang geng Solo. Iya. Oligarki Solo. Oligarki. Yang Beni Cokro. Bencok. Yang merampok Jiwasraya Sabri. Taspen. Iya. Kan dia semua. Iya. Dan kita tahu siapa Bencok. Iya. Dia kan pion daripada yang digendong-gendong. Ingat. Iya. Jadi ini jadi saya berharap udahlah. Sekarang dengan adanya medsos seperti ini, Anda nggak bisa bersembunyi dan merekayasa. Iya. Nah, orang kan berpikiran begini, Bang Said Didu. Kalau di rumah Febri ada 74 kg emas atau berapapun lah itu ya. Di Solo berapa ya? Nah, jadi kita tidak tahu. Saya nggak tahu itu dari mana sumbernya. Apakah memang dayanya atau kita nggak tahu kan Febri kan menyatakan ada pemiliknya. Iya. Ada pemiliknya, tapi biarkan aja lah. Jadi Pak Febri dibuka aja semua, tapi Febri juga harus membuka dong, karena dia pasti punya data juga. Iya. Pasti punya data. Kira-kira ujung kasus Febri ini bagaimana, Bang Said Didu? Bacaan Anda. Saya sih berharap semua terbuka. Oke. Kan pertanyaannya adalah kalau ini kan selalu menyatakan orang ada intervensi. Kenapa orang tidak mempertanyakan intervensi? Sehingga penyidikan MBG oleh kejaksaan dihentikan. Iya. Kenapa gitu? Kan polisi-polisi lagi mau dipanggil itu kan. Nah, yang kedua, kenapa orang tidak mempertanyakan kasus Firly Bahuri sudah tersangka. Nggak ditangkap. Terus hanya sekarang yang digoreng terus seakan-akan Febri adalah tangannya Safri Prabowo. Padahal itu jabatan ex officio. Bukan personal. Karena dia jampitsus. Nah, ini kan ya kita harus jelaskan ke publik. Ya kalau Anda menyatakan ada orang kuat di balik kasus Febri, boleh juga dong Febri kita menyatakan ada orang kuat di balik kasus Firly. Siapa orang kuatnya? Ya, berarti kan kita berarti ya itu aneh itu ya. Iyalah. Itu polisi punya hutang itu. Iyalah, jadi punya hutang. Dan termasuk itu orang yang sudah ditetap ingkrah yang menghina Pak JK juga. Iya. Nggak ditangkap-tangkap. Sylvester. Iya. Berarti siapa orang kuat di belakang? Jokowi lah. Iya. Jadi ketua relawan Jokowi. Inilah. Kan. Berarti Jaksa Agung masih ngikut Jokowi itu. Iya. Jadi sekarang Pak Prabowo copot Jaksa Agung ya kan, masih ngikut Jokowi. Memang harus sekarang meluruskan, jangan mereka kuasai terus seakan-akan inilah. Lah itu udah jelas-jelas, Bang. Itu ketua relawan Jokowi sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Berapapun vonisnya, Kejaksaan Agung tidak sampai hari ini tidak mengeksekusi. Artinya
Artinya Kejaksaan Agung nggak taat hukum. Artinya menurut saya ya. Jaksa Agung. Saya berani ngomong. Iya. Berarti Jaksa Agung masih ikut Jokowi. Iya. Saya berani ngomong gitu. Jadi kalau memang begini. Tangkep dong. Orang sudah menyatakan jaksa independen, enggak lah. Enggak lah. Yang independen itu Jaksa Agung. Saya jengkel itu kasus Sylvester itu nggak dieksekusi. Saya jengkel ini Jaksa Agungnya takut sama Jokowi apa gimana ini kan gitu kan. Tapi kumisnya kan tebel. Tapi dia takut nangkep itu. Ini soal terakhir nih, Bang Said. Anda kan geng Makassar. Dekat dengan saya menyebutnya gitu. Dekat dengan Pak Yusuf Kalla. Pak JK juga kemarin kan sempat kesel tuh sama termul-termul soal ijazah. Yang Pak JK menurut saya benar ya, kalau memang ada tinggal tunjukin biar tidak terjadi perpecahan di masyarakat kan. Hari ini tuh hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi bagaimana ya? Setahu Anda? Kalau saya sih Pak JK itu objektif aja melihatnya, dan dia sudah menyatakan kan banyak, dia kan kritik banyak, dan saya lihat nggak pernah ketemu kok. Dan saya bilang begini, Pak JK kan saya di satu periode kan memang ini, tapi kan banyak yang berbeda kan. Dan Pak JK diam aja kan menghadapi ini. Tapi dan saya lihat nggak ada komunikasi juga karena begini, Pak JK itu jalan dengan rasionalitasnya, sangat rasional. Jadi, nah, tapi saya melihat sih nggak pernah komunikasi, saya yakin. Sudah nggak berhubungan sama Pak Jokowi ya? Enggak. Itu kan sempat marah betul dia karena diserang termul soal apa? Soal kredit lainnya. Iya. Oh, dia jelasin, saya justru menghidupi perbankan. Nah, itu kan, termul ini, geng Solo Oligarki Parcok ini memang juga berusaha memecah belah JK dengan Prabowo. Masih ingat dulu waktu pada saya kan menyatakan setelah mendengarkan dari penjelasan Pak JK ke saya perkirakan bisa terjadi chaos. Yang dituduh bahwa JK yang menyatakan itu kan Said Didu yang menyatakan itu. Jadi ini jadi macam-macamnya. Nah, jadi memang berusaha mereka Pak JK harus pecah dengan Prabowo. Padahal Pak JK menyatakan jaga Prabowo. Saya ini nggak ada pesan sponsor ya, Bang Said Didu. Tapi kalau 2029 ya kan, daripada Prabowo milih Gibran, saya mendukung Prabowo milih Bang Said Didu. Manusia merdeka. Saya akan coblos. Jauh lah. Ini saya cocok ini kan. Oke, Bang. Oke. Terima kasih. Kawan-kawan, pemirsa Obor Rakyat, ini luar biasa ini, manusia merdeka, benar-benar merdeka. Saya doakan beliau jadi wakil presiden lah, wakil Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.